Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film Serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Kini terlihat Xiaobi dan Beom telah sampai ke Hanyang, sementara keadaan Ketua Dewan Negara semakin memprihatinkan. Melihat keadaan Ketua Dewan Negara yang semakin sekarat, Beom lagi-lagi meminta Xiaobi untuk segera menemukan obat, karena Beom tidak mau kehilangan paman tercinta. Kemudian Xiaobi mengingat kala ia dikejar para Jombai, di mana para Jombai ini sangat takut kepada api dan air. Oleh karena itu Xiaobi dan Beom memasukkan kepala Dewan Negara ke dalam bak mandi. Dan seketika, Ketua Negara pun kejang-kejang seperti kesetrum listrik. Melihat hal itu, Xiaobi pun langsung menenggelamkan kepala Ketua Dewan Negara ke dalam air. Dan beberapa saat kemudian, terlihatlah makhluk aneh keluar dari pipi Ketua Dewan Negara. Film berpindah di kediaman Sang Ratu, di mana para Dewan Kerajaan datang untuk menyambut pangeran yang telah dilahirkan. Padahal itu adalah anak dari Yeong, ajudan pribadi putra mahkota. Dan saat pengawal pribadi Sang Ratu ingin menguburkan para ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tiba-tiba saja ternyata putra mahkota dan pasukan telah sampai di Hanyang. Kemudian putra mahkota melihat pergerakan dari suatu ruangan. Ia pun pergi dan langsung membuka pintu. Dan ternyata itu adalah istri Beom yang masih hidup. Namun putra mahkota tidak tahu jika wanita itu adalah istri Beom. Sementara para Dewan Kerajaan sedang melakukan rapat paripurna tentang kejadian di mana ditemukan mayat wanita dan bayi perempuan yang baru melahirkan di kediaman Sang Ratu. Salah satu dewan mengatakan bahwa kepala divisi belum menemukan motif dari kejadian itu. Namun kepala divisi telah ditangkap. Dan pada intinya hal ini pasti ada kaitan dengan Sang Ratu. Kemudian salah satu dewan mengatakan apakah mungkin Sang Ratu ingin mengangkat seorang pangeran dari kaum rendahan. Belum saja selesai membahas itu, tiba-tiba saja Kepala Dewan Negara masuk dan mempertanyakan apakah ada bukti tentang apa yang mereka katakan. Kepala Dewan juga menyampaikan bahwa kediaman Sang Ratu tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan Sang Paduka Raja sekalipun. Namun Kepala Divisi berani melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Kepala Divisi dan pasukan serta keluarganya harus dihukum mati. Lanjut Kepala Dewan mengatakan bahwa putra mahkota kini telah berhasil masuk ke Sanjaya serta menjadikan Pasudi Sanjaya menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berpihak kepada putra mahkota maka seluruh keluarga serta kerabatnya harus dieksekusi. Singkat cerita, kini para pasukan menangkap keluarga pasukan divisi kerajaan serta keluarga militer kerajaan yang berpihak kepada putra mahkota. Mau anak-anak opung-opung tante siapapun itu. Dan hal itu disaksikan oleh Beom dan Xiaobi. Saat berbicara dengan Beom, Xiaobi melihat Sihin di kejauhan. Oleh karena itu ia pergi untuk menemui Sihin dengan memberikan alasan kepada Beom bahwa ia ingin membeli obat dan menyuruh Beom untuk pulang duluan. Singkat cerita, ternyata Xiaobi dibawa Sihin untuk merawat istri Yeong yang dalam keadaan terguncang. Setelah itu Xiaobi menemui putra mahkota dan menanyakan siapakah wanita itu. Putra mahkota yang telah mengetahui identitas wanita itu mengatakan bahwa ia adalah istri dari Yeong, pengawal pribadinya. Kemudian putra mahkota menanyakan kebenaran apakah Ketua Dewan Negara telah pulih. Xiaobi pun mengeluarkan sebuah benda yang berisikan parasit yang keluar dari tubuh Kepala Dewan Negara. Melihat hal itu, putra mahkota beranggapan bahwa saat ini Xiaobi telah berhasil menemukan cara untuk menghadapi para Jombai. Namun Xiaobi menjawab bahwa saat ini ia belum tahu secara pasti bagaimana caranya. Akan tetapi Jombai itu sangat takut kepada air. Setelah itu, Xiaobi pulang dan menemui Beom. Xiaobi juga meminta izin kepada Kepala Dewan Negara untuk menjadi tabib khusus Sang Ratu. Sepertinya putra mahkota menyuruh Xiaobi sebagai mata-mata di kediaman Sang Ratu. Singkat cerita, Kepala Dewan Negara pun pergi menemui Sang Ratu bersama Xiaobi. Sebagai putri yang baik, terlebih dahulu Ratu menjamu ayahnya dengan minuman berkhasiat untuk keperkasaan lelaki. Setelah itu ia memperkenalkan Xiaobi kepada Sang Ratu serta menyuruh Xiaobi untuk mengecek kesehatan Sang Ratu. Awalnya Sang Ratu menolak untuk dicek, namun Kepala Dewan Negara memaksa.
Dan saat Shobi mengecek nadi sang ratu, Shobi mengatakan bahwa denyut nadinya sangat lemah, yang artinya bahwa anak yang bersama ratu saat ini bukanlah darah dagingnya. Mendengar hal itu, murkalah kepala Dewan Negara, karena baginya yang meneruskan tahta kerajaan haruslah keturunan dari raja. Siapapun tidak dapat menggantikan silsilah tersebut. Meski ingin merebut tahta kerajaan, bukan berarti harus mengambil anak di luar silsilah keturunan raja. Muka ketua Dewan Negara semakin menjadi-jadi. Bahkan ia mengatakan akan membunuh anak itu serta orang yang tahu tentang perbuatan sang ratu. Karena itu merupakan aib yang sangat besar bagi kerajaan. Namun beberapa saat kemudian, sebelum kepala dewan meninggalkan tempat kediaman sang ratu, kepala dewan terlihat muntah-muntah. Sampai pada akhirnya, ketua Dewan Negara pun meninggal dunia. Dan hal itu dilakukan oleh putrinya sendiri dengan meracuni minuman yang ia minum tadi. Beom yang melihat bahwa paman tercinta telah meninggal, ia pun tidak dapat membendung air matanya. Sebab baginya pamannya adalah pahlawan. Karena Beom tidak akan menjadi hakim di Sangju kalau bukan karena paman tercinta. Setelah pemakaman, Beom kini menghadap sang paduka ratu. Di kesempatan itu, sang ratu berterima kasih kepada Beom yang selama ini membantunya. Sang ratu juga mengatakan bahwa saat ini ayah dan kakaknya telah meninggal dunia. Satu-satunya keluarganya adalah Beom. Oleh karena itu, sang ratu mengangkat Beom menjadi kepala divisi kerajaan agar dapat melindunginya dan pangeran KW yang baru saja ia adopsi. Saat Beom naik pangkat, Shobi kini dimasukkan ke dalam penjara di kediaman pribadi sang ratu. Dan lebih ngerinya, ternyata sang ratu telah memelihara beberapa jombai di penjara tersebut. Namun siapa yang menyangka, di saat Shobi ketakutan, tiba-tiba saja film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kita lanjutkan kembali di part 4 dari season kedua. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.